Hamil. Iya, Non. Nggak mungkin, Bi. Mana mungkin aku hamil? Aku sama Tuan belum pernah berhubungan intim setelah menikah. Nadira tidak berbohong, kenyataannya memang begitu. Setelah menikah, Sagara belum pernah menyentuhnya. Tapi cinta satu malam mereka, sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu mungkin saja memang menghasilkan benih di rahimnya. Jantung Nadira berdebar. Sedikit was-was dan panik. Tidak, ini tidak mungkin. Mereka hanya melakukannya sekali. Itu pun Sagara mabuk dan dalam pengaruh obat perangsang. Sagara pasti tidak bisa berkonsentrasi saat melakukannya. Harusnya kan meleset. Duh, Nadira jadi berpikir kemana-mana. Non. Nadira mengerjap. Aku nggak mungkin hamil, Bu Emma. Biasanya orang hamil kan sering mual. Aku nggak merasa mual, nggak pengen muntah juga. Aku nggak merasakan apa-apa belakangan ini. Aku merasa biasa saja seperti hari-hari sebelumnya. Apa gara-gara tadi aku pengen buah mangga Bu Emma mengira aku hamil? Ya ampun Bu Emma, haha. Tadi aku lagi nonton mukbang di YouTube. Kok kelihatannya enak. Mendadak pengen makan buah mangga juga. Dan kebetulan di belakang rumah ada pohon mangga. Ya udah aku langsung panjat aja. Dulu waktu di kampung aku sering manjat pohon. Jadi lebih mudah mengambil mangga dengan cara manjat sendiri daripada dengan alat. Nadira menggigit bibir bawahnya, mencoba meyakinkan Bu Emma bahwa dia tidak hamil. Namun rasanya Nadira justru seperti meyakinkan dirinya sendiri. Sebaiknya kita tes dulu menggunakan tes pack, Nona. Bu Emma, aku belum pernah berhubungan intim dengan Tuan Sagara setelah menikah, terus apanya yang mau dites pack? Masa orang belum pernah gituan bisa hamil? Haha. Bu Emma lucu deh. Non, Bu Emma menyentuh lengan Nadira, memandang lembut dan tersenyum ramah. Jujur saja, Non. Apa Non pernah berhubungan intim dengan Tuan Sagara, sebelum dan sesudah menikah? Ini penting, Nona. Jika Nona hamil, Nona harus memperhatikan makanan. Ada jenis makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Nona juga harus mengkonsumsi vitamin untuk kesehatan bayi, check up rutin setiap 3 minggu sekali, dan yang penting Nona harus mengurangi aktivitas. Saya akan mengatur ulang jadwal belajar Nona. Bahu Nadira merosot lesu. Tapi aku harus bercerai dengan Tuan, Bu Emma. Tuan nggak akan suka mendengarkan kabar kehamilanku. Tuan sangat mengharapkan kita bercerai dalam waktu dekat. Nadira menunduk dan mengusap perutnya yang masih rata. Tuan Sagara tidak akan melakukan itu pada anak kalian. Saya yakin Tuan akan menjadi ayah yang hebat untuk anak kalian kelak. Dan mungkin setelah kehadiran buah hati kalian, hubungan kalian akan semakin dekat. Biasanya anak itu menjadi pengikat ayah dan ibunya. Nadira dilema sekali. Jika dia benar-benar hamil, kontrak pernikahannya akan diperpanjang, setidaknya sampai anak itu lahir. Lalu setelah Nadira melahirkan, mereka akan bercerai dan Nadira harus menyerahkan anaknya pada mereka. Membayangkan berpisah dengan anak yang dia kandung selama 9 bulan saja sudah membuat hati Nadira nyeri, apalagi benar-benar mengalaminya. Saya belikan tes pack ya Nona. Setelah makan malam nanti Nona bisa mencobanya. Bu Emma. Emma tersenyum lembut dan menggenggam tangan Nadira. Semua akan baik-baik saja. Saya akan melindungi Nona dari siapapun yang mencoba menyakiti Nona. Percaya pada saya. Selama saya masih hidup, saya akan selalu mengusahakan kebahagiaan untuk Nona. Seandainya Nona bercerai dengan Tuan Sagara suatu hari nanti, pulang bersama saya. Di rumah sederhana saya akan menjaga Nona seperti putri kandung saya sendiri. Bu Emma, Nadira mencebitkan bibir dan perlahan air mata mengalir membasahi pipi. Bu Emma tersenyum dan menarik Nadira dalam pelukan. Menepuk-nepuk lembut punggungnya untuk menenangkan seperti menenangkan putri kandungnya. Ah, momen ini membuat Emma merindukan putrinya. Putri cantiknya yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu,
tepatnya meninggal saat masih bayi. Bagaimana, Nona mau kan mencoba tes pack? Ya, Bu Emma. Ya sudah, saya belikan sebentar. Bu Emma membelikan 5 tes pack sekaligus. Niat awal, Nadira ingin mencobanya setelah makan malam nanti. Namun karena penasaran, Nadira mencoba sekarang. Sementara Nadira masuk ke dalam kamar mandi, Emma menunggu di luar. Mondar-mandir, sesekali menggigiti kukunya dengan gelisah. Emma tidak sabar menunggu hasilnya. Sekian menit menunggu, akhirnya pintu terbuka. Nona, bagaimana hasilnya? Emma sungguh tidak sabar. Nadira menunjukkan 3 tes pack pada Bu Emma. Hanya 3 yang dia pakai. Rasanya sayang sekali memakai semua alat tes pack itu, toh hasilnya pasti sama. Cukup 3 saja. Ini Bu Emma. Non, Emma menutup kedua mulut saking terkejutnya melihat hasil tes pack. 2 garis biru, Non. Selamat. Ya Tuhan. Saya senang sekali. Emma langsung memeluk Nadira penuh haru. Mata tuanya sampai berkaca-kaca. Oh Tuhan, bahagia sekali. Rasanya Emma seperti mendapatkan cucu dari putri kandungnya sendiri. Keharuan itu juga dirasakan oleh Nadira. Sejak awal Nadira tidak mengharapkan kehamilan ini. Jika tidak hamil, semakin cepat pula Nadira pergi dari rumah ini. Namun buah hati dalam perutnya ini tidak salah apa-apa. Jadi, meskipun tidak diharapkan, Nadira akan menyayanginya dengan sepenuh hati dan sangat mengharapkan kelahirannya di dunia ini. Ayo, Non, kita beritahu Tuan. Tuan pasti bahagia sekali. Bu Emma, Nadira menahan tangan Bu Emma. Kenapa, Non? Aku ragu. Tidak apa-apa, Emma menangkup pipi Nadira dan menatap teduh bola mata cantiknya, Tuan pasti akan senang mendengar kabar ini. Ibu teman iya. Jangan khawatir. Nadira menggeleng, aku sendiri tidak apa-apa, Bu. Bu Emma mengangguk, ya sudah, saya siapkan makan malam saja kalau begitu. Makan malam spesial untuk Bu Mil yang cantik ini. Bu Emma jangan meledekku terus. Setelah menarik napas dan mengeluarkannya perlahan, Nadira meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Sagara memang keras, tapi mungkin saja nalurinya sebagai seorang ayah akan keluar dan mulai melembut setelah mendengar kabar kehamilan ini. Nadira mengecek di kamar, namun Sagara tidak ada di sana. Bertanya pada salah satu pelayan, katanya Sagara sedang ada di samping rumah dekat kolam renang. Menggenggam 3 tes pack, dengan jantung berdebar kencang, Nadira bergegas ke sana. Berlari kecil, hatinya tiba-tiba gembira, riang, ringan, dan senang. Oh tak tergambarkan perasaan Nadira sekarang. Kenapa aku sebahagia ini? Nadira berhenti sejenak dan menekan dada-dadanya yang berdebar kuat, rasanya seperti jantungku akan meledak. Tenang Nadira tenang. Tarik napas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Setelah debaran jantung ini mulai netral, Nadira kembali melangkah. Sesampainya di kolam renang, saat jarak sudah cukup dekat, Nadira terkejut melihat Sagara sedang bicara dengan 2 orang laki-laki. Sepertinya Tuan sedang ada tamu. Aku tunggu di sini saja. Nadira memutuskan untuk menunggu di dekat pohon. Jarak Nadira dengan Sagara cukup dekat sehingga bisa mendengar pembicaraan mereka. Nadira tidak bermaksud menguping, hanya saja sudah tidak sabar ingin segera memberitahu Sagara cepat-cepat setelah kedua orang itu pergi. Ilah deh yang abis nikah, nggak pernah ke klub lagi, ledek Roger. Belum sempat aja, jawab Sagara santai. Lah ngapain juga lo ke klub, bini lo cantik gitu. BTW, sehari berapa kali? Roger menaik turunkan alis. Lo nggak buat istri lo pingsan lo gempur diranjangkan. Apaan sih? Sagara menendang kaki Roger yang sejak tadi mepet-mepet sambil mengedipkan mata. Pernikahan gue dan Nadira cuma pernikahan kontrak. Roger dan Hiro sama-sama mengernyitkan alis. Jadi cuma nikah kontrak. Sagara mengangguk. Dalam 6 bulan lagi gue akan cerai. Gila lo. Kenapa? Sagara menoleh,
menatap dua sahabatnya dari samping. Roger dan Hiro. Seandainya kalian ada di posisi gue, kalian mau menghabiskan seumur hidup dengan perempuan yang nggak kalian cintai. Selain itu Nadira cuma lulus SMA. Dia nggak bisa apa-apa. Bahkan bicara bahasa Inggris pun nggak bisa. Jauh dibandingkan gue dan keluarga gue. Sagara meneguk soda di tangannya. Apalagi sekarang gue menjabat sebagai CEO. Gue dituntut sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk pasangan. Menurut kalian, Nadira pantas mendampingi gue? Pantas melahirkan anak-anak gue? Jelas tidak. Gue mau anak gue lahir dari rahim perempuan yang berkelas, cerdas, dan dari keluarga yang hebat. Dengan begitu anak gue akan hebat seperti ayah dan ibunya. Kalian bayangkan kalau anak gue lahir dari rahim Nadira. Bisa-bisa jadi bodoh seperti dia. Padahal gen pintar itu menurun dari ibunya. Sagara tertawa, gue nggak salah kan ngomong gini. Gue berhak mendapat yang lebih baik. Setidaknya yang setara dengan gue. Lo nggak salah, sama sekali nggak salah, bro. Cuma hidup Nadira lagi apes aja ketemu sama lo. Laki-laki brengsek yang otaknya didengkul, caci Roger. Terus kalau lo ada di posisi gue, lo mau gimana? Yakin, nggak akan cerai? Cih. Roger berdecak. Alasan kenapa sampai sekarang, di umur gue yang sudah 30 tahun, gue belum menikah. Karena gue nggak mau ada perceraian. Seandainya gue ada di posisi lo menikah dengan Nadira yang menikah secara terpaksa. Jelas gue kesal. Tapi ya sudah. Sudah terjadi. Jalani saja apa yang ada. Memangnya sudah seberapa jauh lo mengenal Nadira? Tahu dari mana dia bodoh? Apa karena pakaiannya sederhana? Cara bicaranya yang lemah lembut atau apa? Apa yang lo tahu tentang dia? Sagara terdiam. Nah seandainya lo sudah mengenal Nadira. Dan dia memang sebodoh itu. Sudah bodoh tapi tidak mau belajar, suka membangkang, matre, baru lo bisa ceraikan dia. Tapi sekarang lo bahkan belum mengenal dia dengan baik. Tapi lo sudah menggembar-gemborkan ingin bercerai. Gila lo. Lagi-lagi Sagara hanya diam. Bukannya malam itu kalian doing sex? Yakin dia tidak hamil? Tanya Hiro yang sejak tadi diam ikut menyela pertanyaan. Sagara meremas kaleng di tangannya. Itu tidak akan terjadi. Seperti yang gue katakan tadi, gue nggak mau punya anak dari Nadira. Gue nggak mau anak gue lahir dari rahim perempuan bodoh, yang akan membuat keturunan gue juga ikut bodoh. Di sisi lain tanpa mereka sadari. Tes. Air mata Nadira mengalir, menetes membasahi lantai paving yang dingin. Harapan Nadira lenyap seketika, seperti angin yang menyapu bersih angan-angan bahagianya membangun keluarga kecil suami dan anaknya. Tak ada lagi debaran jantung bahagia, hanya tersisa rasa sedih yang teramat perih. Nadira meremas kuat tespek itu di tangannya. Kabar ini semestinya menjadi kabar bahagia. Namun, jawaban Sagara telah merobek hatinya lebih dalam lagi. Mengusap air mata dengan kasar, Nadira berbalik badan, namun tanpa sengaja menginjak ranting, yang seketika menyita perhatian ketiga laki-laki itu. Nadira, Sagara tersentak, tidak menyangka Nadira berada di sana. Nadira langsung berbalik badan lagi dan berlari sekencang yang dia mampu. Kaki Sagara seolah tergerak ingin mengejar. Namun gengsi yang luar biasa besar tertanam di hati, menahan langkahnya. Nah loh bini lo dengar, Roger meledek sembari terkekeh, ya udah tunggu aku apa lagi. Sana kejar. Namun Sagara justru menyesap sodanya sampai habis. Buat apa? Justru bagus dia dengar. Gue nggak perlu menjelaskan lagi posisinya. Parah lo, gue sumpahin lo jatuh cinta sama istri lo sampai mampus, Roger menggeleng-gelengkan kepala. Namun Hiro justru terkekeh, lo bilang 6 bulan lagi kalian bercerai kan? Gue tidak sabar menantikan hari itu. Sagara mengerutkan dahi. Apa maksud lo? Ya apa lagi? Gue menunggu istri lo.
Sagara selangkah maju, berhadapan tepat dengan Hiro. Malam itu seandainya lo nggak merebut Nadira dari gue yang akan tidur dengannya. Mungkin gue juga yang akan menikahinya. Dan mungkin juga anak gue yang akan dikandungnya seandainya dia hamil. Sagara mengerutkan alis semakin dalam. Pikirannya melayang ke kejadian malam itu. Saat itu saat Sagara ingin membeli Nadira, Madam Joy bilang Nadira sudah terjual. Apa Hiro yang membelinya, bahkan berani membayar 5 kali lipat dari 200 juta yang Sagara tawarkan? Nggak usah bohong. Malam itu lo nggak hadir. Sagara menolak percaya. Gue ada. Cuma agak terlambat datang hari itu. Kalau lo nggak percaya, silahkan tanya Madam Joy. Jadi, kalau lo merasa sudah bosan dengan Nadira, kembalikan dia pada gue. Karena sejak awal dia milik gue. Jangan main-main. Sagara langsung mencengkeram kerah Hiro. Nadira masih sah jadi istri gue, jangan sentuh dia. Mendorong kerah Hiro, Sagara termundur. Bergantian menatap nyalang kedua sahabatnya. Mending lo berdua cabut deh. Muak gue. Melempar kaleng soda ke sembarang arah, Sagara langsung masuk ke dalam rumah dengan tangan terkepal kuat. Makan malam sudah tersaji. Aroma semerbak hidangan menguar sedap. Sungguh menggugah selera. Tapi sang tuan justru terlihat geram dan tak nafsu makan. Bu Emma dan 2 pelayan hanya diam di dekat ruang makan. Di mana Nadira? Nona Nadira bilang, masih kenyang dan tidak ingin makan malam, Tuan. Tidak ingin makan malam. Jadi dia menyuruh saya makan sendirian. Oh wow, semakin ke sini dia semakin berani saja. Apa karena belakangan ini saya terlalu lembut padanya? Tidak, Tuan, Emma menggeleng, mungkin Nona sedang tidak enak badan. Tadi sore dia baru saja manjat pohon mangga dan sekarang sakit. Hanya orang bodoh yang percaya alasan sampah itu. Cepat bawa ke sini atau saya sendiri yang mendatanginya dan menyeretnya ke sini. Baik, Tuan. Bu Emma bergegas menaiki tangga. Sagara menunggu dengan menyandarkan punggung di kursi dan memejamkan mata, berusaha meredam amarah. Perasaannya begitu jengkel sekarang. Selalu ada saja tingkah Nadira yang menyulut emosinya. Tak lama Bu Emma kembali. Tuan. Sagara membuka mata. Nona Nadira tidak ada di kamarnya. Tidak ada di kamarnya. Bagaimana bisa? Sagara berdiri dengan murka.